Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renistio. Pada hari ini saya akan presentasikan mengenai penyelesaian perdata pencemaran lingkungan oleh perusahaan, di mana saya akan mengangkat kasus kebakaran hutan areal PT Nasional Sago Prima, yang mana presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS Hukum Lingkungan kelas PBI. Baik, pertama kita masuk kronologi. Adapun awal mulanya yakni adanya izin pada tanggal 4 Februari 2013, izin usaha yang dimiliki oleh PT Nasional Sago Prima yakni seluas 21.418 hektar, di mana PT Nasional Sago Prima sendiri merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pengangkutan. Kemudian pada tanggal 30 Januari sampai dengan Maret 2014, areal PT Nasional Sago Prima terjadi kebakaran, yang mana pada petak tanaman yang belum produktif dan petak tanaman yang produktif. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggugat PT Nasional Sago Prima. Kemudian akibat dari kebakaran itu sendiri adalah rusaknya lahan gambut, yang mana lahan gambut ini 3 juta meter kubiknya itu rusak, terbakar dan tidak kembali lagi gitu. Kemudian yang kedua juga diketahui bahwasannya PT Nasional Sago Prima ini tidak memiliki AMDAL atau tidak memperbarui AMDAL-nya, di mana mereka menggunakan AMDAL lama milik PT National Timber and Forest Product yang disetujui pada tanggal 31 Agustus 1999. Kemudian PT Nasional Sago Prima juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, yang mana dalam hal ini tidak memiliki sistem early warning yang dapat mengingatkan kepada tanda-tanda jika terjadinya atau terdapatnya bahaya akan terjadinya kebakaran hutan di areal milik PT Nasional Sago Prima tersebut. Adapun pelanggaran yang PT Nasional Sago Prima lakukan yakni tercantum pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yang mana PT Nasional Sago Prima ini dilarang melakukan perbuatan mengakibatkan penyemaran dan atau pengerusakan lingkungan hidup, serta melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki AMDAL. Jadi di sini subjeknya setiap orang, yang mana termasuk juga badan usaha gitu, dilarang untuk mengakibatkan penyemaran. Penyemaran bisa berupa bakaran hutan atau adanya polusi dari suatu pabrik, ataupun misalkan pencemaran air yang mana limbah pabrik dibuang secara cuma-cuma tanpa adanya penyaringan. Kemudian juga PT Nasional Sago Prima juga telah melanggar PP Nomor 4 Tahun 2001, yang mana di sini mengharuskan badan usaha untuk memiliki sistem yang early warning, yang yakni dapat mendeteksi adanya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Kemudian akibatnya harus bertanggung jawab sesuai dengan pasal 18. Adapun tindakan yang dilakukan oleh PT Nasional Sago Prima telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, di mana bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yakni PT Nasional Sago Prima telah mengabaikan kewajiban yang harus dilakukannya dalam memiliki AMDAL ataupun membuat AMDAL, serta melaksanakan ketentuan yang ada di peraturan dalam aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian bertentangan juga dengan hak subjektif orang lain, di mana
Akibat yang ditimbulkan dari tindakan PT Nasional Sago Prima tentu saja merugikan orang lain, kemudian bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Dalam hal ini PT Nasional Sago Prima tidak hati-hati dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan kejadian yang merusak lingkungan. Adapun pihak-pihak yang dapat menggugat secara perdata itu ada 4. Yang pertama ada perorangan, yang kedua ada gugatan kelompok masyarakat atau class action, yang ketiga ada organisasi lingkungan, dan yang keempat ada pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini jika ada yang dirugikan, perorangan misalkan ada yang dirugikan karena akibat sebuah PT atau sebuah perusahaan melakukan usahanya yang menyebabkan pencemaran lingkungan, maka perorangan tersebut dapat menggugat. Kemudian juga jika banyak yang terdampak akibat tindakan dari perusahaan tersebut, maka dapat juga mengajukan gugatan kelompok masyarakat begitu, yang mana berbagai masyarakat mengajukan gugatan yang sama dalam satu gugatan begitu yang diwakilkan. Kemudian organisasi lingkungan di sini dapat berupa organisasi lingkungan yang sudah berbadan hukum dan sering mengajukan advokasi mengenai lingkungan seperti WALHI, Greenpeace, dan lain sebagainya. Kemudian sanksi perdata lingkungan di sini ada mengganti kerugian yang ditimbulkan dan melakukan pemulihan lingkungan. Adapun perusahaan yang telah melakukan perbaikan lingkungan harus mengganti kerugian. Ganti kerugian itu dapat berupa biaya-biaya untuk pemulihan lingkungannya, seperti biaya untuk melakukan reboisasi, biaya untuk melakukan pengendalian erosi, biaya untuk membuat reservoir yang sudah rusak begitu. Kemudian dalam hal ini perusahaan juga harus melakukan pemulihan lingkungan secara langsung begitu. Selain membayar biaya tadi yang digunakan untuk melakukan pemulihan, juga harus melakukan pemulihan lingkungan. Adapun komentar dan saran yang dapat saya berikan yakni pertama, masyarakat tidak perlu untuk menunggu KLHK terlebih dahulu untuk menggugat, karena sejatinya masyarakat pun dan organisasi lingkungan pun memiliki hak untuk dapat menggugat suatu subjek hukum yang melanggar serta merugikan bagi masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua, KLHK seharusnya lebih sigap dan lebih teliti lagi, lebih memeriksa kembali, lebih sering memeriksa kembali terhadap perusahaan-perusahaan yang dimungkinkan untuk melakukan ketidakpatuhan terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga nantinya tidak ada lagi perusahaan yang melakukan kesalahan serupa. Lalu yang ketiga, jika kedepannya terdapat korban jiwa dalam pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan dapat diproses secara pidana, yakni proses pidana ini tentu setelah melalui beberapa proses lainnya seperti proses perdata, karena proses pidana ini merupakan ultimum remedium. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.